Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarwani, peserta Latsar CPNS angkatan 15 kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep WOG dan pentingnya pemahaman WOG bagi CPNS. Baiklah, kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu konsep Whole of Government. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang mengoptimalkan upaya kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan sektor dengan maksud untuk mencapai tujuan pembangunan bersama dan pemerintahan yang terintegrasi dalam pemecahan sebuah isu yang muncul. Pendekatan WOG berfokus pada pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Whole of Government, kata kuncinya, yang pertama lembaga pelayanan publik, yang kedua lintas batas, yang ketiga tujuan bersama, yang keempat sebuah respon pemerintah yang terintegrasi, terpadu, yang kelima satu masalah. Mengapa WOG penting? Yang pertama, faktor eksternal. Adanya dorongan publik untuk mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, faktor internal. Adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral, seolah sektor terjadi kompetisi antar sektor dan ada kesan sektor yang satu lebih superior dari sektor lainnya. Yang ketiga, keberagaman. Keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi diintegrasi bangsa. Manfaat WOG, yang pertama meningkatkan efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan, mengurangi biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, konsistensi kebijakan, waktu penyelesaiannya yang tertentu. Cara kerja WOG, kategori, koordinasi, tipe, penyataan, pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak, tipe, dialog, keterangan, pertukaran informasi, planning, keterangan perencanaan bersama, kerjasama sementara. Kategori integrasi, tipe joint working, keterangan kolaborasi sementara. Tipe joint venture, perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Tipe satelit, keterangan entitas yang terpisah dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Kategori kedekatan dan pelibatan. Aliansi strategis, keterangan perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Tipe unifikasi resmi, identitas masing-masing masih nampak. Tipe merger, penggabungan ke dalam struktur baru. Praktik WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanannya bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, pelayanan biasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk biasa yang dibutuhkan warga masyarakat, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pola pelayanan publik. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kedua, pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu, yang merupakan pada pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan kelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang keempat, pola pelayanan terpusat, yaitu pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima, pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik
atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Demikian presentasi singkat saya tentang konsep WOG dan pentingnya pemahaman WOG bagi CPNS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.